Bab 9. Pengertian, kesimpulan, fungsi, dan cara menyusun kesimpulan dengan contoh berbagai jenis penelitian. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Langkah pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada langkah berikutnya, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Langkah terakhir dalam penyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Contoh jenis penelitian tindakan kelas, judulnya, upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan pada siklus 1 dan siklus 2, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA 2. Kesimpulan dalam penelitian. Sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebagai bentuk ringkasan mengenai hasil dari penelitian. Jenis penelitian korelasi, hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Kesimpulannya, dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka dapat dijadikan kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar dalam pembelajaran fisika dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,75 atau 75% yang menandakan bahwa data yang dapat berada pada kategori tertinggi dan selebihnya disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Subtopik selanjutnya, pengertian dan fungsi saran penelitian beserta contohnya. Saran merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah. Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan sebagai tergantungnya variabel yang ada dalam suatu skripsi. Saran ditulis di bab 5 setelah kesimpulan. Untuk membuat saran terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah kata. Dalam penulisan karya tulis, tentunya pembuatan saran harus dibatasi dengan jumlah minimal karakter menggunakan kata harapan pada dasarnya. Saran bertujuan untuk memperbaiki makalah yang telah disusun. Saran diajukan hendaknya saran yang konstruktif. Persyaratan saran yang pertama diuraikan secara ringkas, mempunyai sasaran objek, disertai dengan tindakan operasional, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Saran diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam penelitian yang telah ditemukan dan bukan pendapat pribadi atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi telah dilakukan dan bukan pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Subtopik selanjutnya, implikasi penelitian dan contohnya. Implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan orang yang terlibat. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar tujuan kebijakan. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Implikasi adalah hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Dibaca P maka Q. Contoh implikasi pada penelitian eksperimen, pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar biologi dan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 1 Batang Kuis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa. Hal ini memberikan penjelasan dan penegasan bahwa strategi pembelajaran merupakan salah satu
faktor yang menjadi perhatian untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa.